Saudara, kita ke informasi lain. Ini ngomongin ikan asin kebayang ya sama sayur asem. Sepakat kan kalau dua makanan tadi perpaduan yang paling klop dan rasanya pengen langsung nyicipin. Selain nikmat, ikan asin juga mengandung banyak gizi baik untuk tubuh. Tapi itu hanya berlaku buat ikan asin yang cara produksinya benar. Nah, emang ada masalah apa sama ikan asin? Biar makin tahu dan lebih hati-hati, yuk tonton Awas Ikan Asin Rasa Pengawet Mayat. Belusukan di pasar tradisional menjadi agenda awal penelusuran ini. Bukan tanpa alasan loh ya, karena ada misi yang diemban seputar olahan ikan asin. Sebuah lapak penjual ikan asin disamperin. Gitu ya Mbak? 22, 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo 22 ya. Nah, ini nggak begitu asin ya Mbak ya? Ya, itu cepet itu. Asinnya asin sedap, asin dikit. Sedikit. Didiemin sampai 3 bulan, 4 bulan masih bisa? Gak bakal rusak ikan asin. Bisa tapi? Tambah lama tambah kering. Oh, 6 bulan pun bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ya kalau... Digantung aja biasa kan nggak boleh. Gitu ya. Beberapa sampel ikan asin kami boyong ke laboratorium independen. Sampel diproses dengan cara diremukan terlebih dulu. Dengan teknik pengujian cepat, namun dijamin akurasinya, tim mulai bekerja. Larutan khusus pendeteksi kimia berbahaya dicampurkan. Nah, mulai terjadi perubahan warna, nampak mulai ada ungu. Nah, keberadaan ungu itu menunjukkan bahwa di sana terkandung formalin. Kalau kita lihat intensitas warnanya, bandingkan, ini sangat ungu sekali. Formalin yang ada di dalam ikan itu melebihi dari 2%. Kalau kita lihat dari intensitas warna, karena intensitas warna ini kan sebenarnya berkorelasi dengan kadar. Tapi perlu dicatat ya, ini hanya sebagian kecil saja yang diujikan. Nggak bisa diukur rata, dan pastinya masih banyak penjual ikan asin di pasaran yang bebas dari formalin. Lalu pertanyaannya, kok ada ya ikan asin yang berformalin? Pas momennya, orang yang dicari ternyata lagi ngebelahin ikan. Kagak paham juga ikan-ikan ini mau digimanain. Tapi yang bikin dahi mulai mengerenyit pas lihat bahan baku ikannya, kok kayak nggak fresh gitu ya? Nggak berapa yakin juga sih, soalnya kan diteropong dari kejauhan. Ikan yang udah kebelah lanjut dibilas. Tapi mata aneh mendadak nyureng pas doi ngucurin cairan ke dalam ember yang isinya ikan tadi. Nggak pakai lama, cuma diaduk-aduk dikit, air langsung ngebusa. Bahkan kalau didiemin agak lebih lama, busanya makin tebel aja sob. Jadi penasaran itu cairan apaan ya? Pas coba diputar ulang video rekamannya, stop! Ada tulisan H2O2 di botolnya guys. Kalau Mbah Google bilang cairan ini biasa dipakai buat kebutuhan industri. Salah satunya difungsikan sebagai cairan pemutih. Tapi yang bikin serem, cairan ini umumnya cuma buat industri di luar makanan, bukan untuk dicampur ke makanan. Mumpung ide kepalang ada di mari, soan langsung ke si Babe bareng temen biar kelihatan lebih akrab. Beberapa pertanyaan meluncur. Kalau nggak dibelah gini, kan sulit. Kapan keringnya lah, kotorannya kan masih banyak. Kalau gini kan lebih enak, cepat kering, kotoran bersih. Jualnya kan lebih enak, gitu loh. Sekali ambil Bapak biasanya berapa kilo Pak? 30 kilo, nyampe 50 kilo. Itu dalam Satu harinya, kadang 2 hari. Aku sendiri udah punya pelanggan. Wow, main juga produksi si Babe. Belasan kilo ikan basah bisa dibikin ya jadi ikan asin. Tapi aslinya aneh masih penasaran sama bahan baku ikannya ini. Pak, kalau saya lihat kok kondisi ikannya seperti ini sih Pak. Ya, seperti ini kayak apa? Ini loh Pak, ada beberapa yang remuk kayak gini Pak kondisinya nih Pak. Nah, kalau kondisi kayak ini memang ikan keluar dari kapal, Mas. Yang kecil itu kan ada di bawah. Nah, yang besar kan udah di atas. Nah, ketimpa yang di atas yang besar apa enggak kayak sini, Mas? Kan gitu. Jadi ini bukan kondisi busuk gitu Pak? Oh enggak lah, katanya orang hancur. Tapi kan ikannya kan saya belah. Nah, kalau saya belah kan saya buat ikan asin.
Ya udah, yang penting aku dapatnya kayak ini ya udah. Ah, terserah lu aja deh bos, mau ngemeng apaan juga. Mau ngeyel juga percuma, bisa debat kusir. Dan yang ada, nggak bakal kelar nih ending ceritanya kayak apa. Ikan terus lanjut dicampurin sama cairan yang kayaknya sama. Pas kita intip sebelumnya. No, cairan tadi mulai bereaksi. Tuh ikan sampai kelelep. Nggak kelihatan gara-gara busanya setebal itu. Sebenarnya buat apa sih itu, Be? Itu yang tadi cairan apa ya Pak yang dimasukin Pak? Itu cairan biasa ya, yang memang aku pakai kurang lebih dari 3 tahun. Saya pakai gitu lah. Biar apa Pak maksudnya pakai cairan itu Pak? Biar nantinya ikannya itu putih bersih, nggak kayak yang aku beli kan. Ikannya kan kayak ini. Yang mana ini Pak? Yang ini ikannya kan kayak ini. Nah, kalau nggak diginiin kan mana bisa nanti aku jadi jual. Bersih ya Pak ya? Lebih putih ya Pak ya? Nah iya gini. Nah kan ini kan hasilnya waktu pakai cairan. Nah terus yang ini kan aku kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai cairan, nggak pakai apa. Nah posisinya kan kayak gini. Nah ini pakai cairan, ininya. Nah gitu lah. Oh beda ya Pak ya? Ya ini guys. Aku kalau bapak bilang beda ya, bapak lihat sendiri guys. Ya inilah hasilnya. Berarti pengaruh banget ya Pak ya cairan tadi ya Pak ya? Iya, ya gitulah. Kalau memang ya untung lah ada yang jual kayak gitulah mas. Lebih enak, lebih praktis. Tuh. Pas cairan ini diguyur ke tanah, wedew, muncul reaksi gelembung udara yang gak biasa. Tanah mendadak mendidih sampai ngeluarin asap putih. Kelar urusan satu itu, ikan lanjut diasinin. Di sini ikan wajib disusun rapi, minimal dibuat tumpukan 2 lapis dan diberi garam krosok. Itu tadi ada tambahan cairan apa Pak? Ya biasa lah mas. Kalau nggak dikasih cairan kayak gitu kan kurang maksimal. Lah kalau udah dikasih gitu lah cukup direndam 15 menit lah apa 5 menit cukup, langsung nanti dijemur. Jadi bersih gitu lah. Tapi aneh masih penasaran sama cairan yang menghuni botol ini. Kira-kira apa ya? Kenapa harus dioplos ke rendaman ikan? Biar makin ngerti, cairan itu aneh pindahin sedikit ke botol lain. Tuh cairan kami bawa ke laboratorium untuk dicek langsung. Setelah uji sampel secara sederhana, namun dijamin akurasinya, larutan dalam botol yang sempat dicampurkan ke dalam olahan ikan asin itu tak lain adalah cairan kimia yang tergolong sangat berbahaya. Oke, ini dari hasil tadi sampel yang kami terima ya. Ini ternyata makin lama kelihatan warna ungunya. Berarti ini mengindikasi adanya formalin. Umumnya sebenarnya formalin ini kan sebagai bahan pengawet pada dasarnya, tetapi tidak diperkenankan untuk pangan, tapi digunakan untuk pengawet, biasanya untuk bisa jaringan ataukah mayat. Kalau kita terpapar dengan formalin itu dalam jumlah banyak, dalam jangka panjang, karena ini adalah senyawa istilahnya adalah karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Ibu Asmani merupakan salah satu dari sekian banyak pengusaha ikan asin yang tetap mengedepankan kualitas produksi. Bahan baku ikan basah yang akan diproses menjadi ikan asin dipastikan hanya yang masih dalam kondisi segar. Bahkan dalam proses pengasinannya pun hanya menggunakan garam krosok saja, tanpa ada embel-embel campuran bahan lain yang berbahaya sedikit pun. Wajar usaha yang sudah dimulai sejak tahun 80-an silam dan sudah turun satu generasi ini, pelanggannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Biasanya itu saya ikan jenggele, kuniran, bunta gitu. Kalau semuanya kalau ada itu macam-macam ikan. Dalam satu hari itu saya prosesnya ikan ini 1 ton. Kalau paling sedikit itu 3 kintal. Dalam prosesnya ikan itu
pakai garam, tidak ada pakai campuran lainnya. Memang dengar orang pakai bahan formalin, tapi saya tidak pakai itu. Saya takut karena bahan itu bahan berbahaya. Konsumen saya takut keracunan. Sebenarnya, ada ciri-ciri sederhana yang bisa jadi patokan saat membeli ikan asin yang bebas dari campuran bahan berbahaya dan pastinya aman dikonsumsi.